Selamat datang di acara Berdasi, berdialog yang menginspirasi. Kenalin, gue Dias. Di sini gue akan nuntun acara dari awal sampai akhir. Kali ini di talk show kali ini kita akan kedatangan seorang pengusaha muda yang berhasil dan juga cukup menarik dalam menarik perhatian orang, terutama di bidang usaha, yaitu usaha di bidang makanan. Makanannya itu makanan ringan, bisa disebut sebagai makaroni squatter. Nah, langsung aja nih kita ngobrol sama orangnya langsung nih. Ya, dengan Bang siapa, Bang? Dengan Zikri, Bang Zikri, oke. Berarti gue manggil abang aja nih. boleh. Oke, Bang Zikri. Bang Zikri tinggal di mana, Bang? Di Cakung, Jakarta Timur. Di Cakung. Iya. Berarti tadi kesini naik apa, Bang? Naik motor kebetulan, Macet, Bang. lumayan. Wah, lagi musim hujan nih masalahnya Lagi kan? musim hujan. Iya. Kesehariannya ngapain aja nih, Bang? Untuk kesehariannya sebagai seorang mahasiswa sih. Jadi, Mahasiswa? iya, Oke. saya masih berada di semester 7. Sama dong, Bang. Abangnya juga semester 7. Semester 7 juga. Ya, kira-kira sama lah. Sama lah. Kira-kira sama kegiatannya yang dilakuin. Lagi fokus prepare buat skripsi segala macam gitu. Sama berarti. Boleh tahu di mana, Bang? Di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Iya. Beda tuh. Beda. Jadi Gundar deh. Oke, kita lanjut lagi bersama Bang Zikri. Tadi kan Bang Zikri bilang ya, Bang Zikri itu sambil kuliah juga kan, udah semester 7 juga kan, itu repot banget. Selain kuliah, ada kegiatan apa lagi, Bang? Untuk kegiatan saat ini kebetulan saya punya usaha. Iya. Usaha di bidang F&B. Yang mana kita fokus jual produknya itu makanan makaroni skutel. Kan skutel. Iya, olahan makaroni, pasta segala macam. Itu ramai banget, Bang. Banyak yang beli. Alhamdulillah stabil. Wih, alhamdulillah berarti ya. Itu usahanya itu awalnya gimana, Bang? Awal mula usahanya ngebangun. Mungkin kalau untuk awalnya 4 tahun lalu ya mungkin ya. 2020. Di saat saya masih umur sekitar 18 tahun atau di bangku SMA gitu. Dan kalau nggak salah itu COVID ya, lagi COVID. Merasa kalau belajar doang nih kayaknya masih ada banyak waktu yang bisa digunain deh gitu. Nah dari situ saya track back ke belakang, apa nih minat saya, apa yang saya suka dan apa yang kira-kira saya enjoy buat ngelakuin itu. Dan juga produktif juga. Akhirnya kepikiran nih, dulu saya suka masak, bahkan dulu kecil pernah mimpi buat jadi chef atau koki. Wih, berarti emang hobi dong, Bang? Iya, salah satunya. Sempat hobi. Dan selain itu saya juga suka bisnis berniaga gitu. Dan akhirnya kepikiran juga tuh, bikin bisnis kali ya, bisnis F&B. Tapi masih bingung mau jualan apa produknya. Saya pikir-pikir lagi, akhirnya berdasarkan makanan yang saya favorit banget, itu saya kepikiran makaroni skutel. Makaroni skutel. Iya. Tadi kan, sorry Bang. Tadi kan Bang Zikri bilang itu awalnya kan dari SMA. Iya. Itu Bang Zikri itu sendiri atau sama teman, Bang? Untuk ngebangunnya. Untuk awal-awalnya sih sendiri ya. Sendiri? Iya. Karena kita juga namanya anak SMA. Terbatas budget, yang kita punya cuma semangat, ya kemauan. Yang penting kita lakuin apa aja yang bisa ya, seberapapun modalnya, ya modalnya usaha. Berarti sampai sekarang itu Bang Zikri ngejalanin usaha ini itu sendiri atau udah punya pekerjaan selama 4 tahun ini? Kalau untuk saat ini kebetulan udah punya partner sih, udah nggak sendiri lagi. Wow. Iya. Dan juga dibantu beberapa teman, saudara yang ikut bantu. Dan juga ya segitulah sistemnya, kita udah bagi pekerjaan. Misalnya contoh saya handle sosial media, dan juga konten segala macam. Dan teman-teman saya yang partner saya itu megang bidang-bidang lain. Contoh kayak supply chain-nya, terus juga di bagian marketingnya segala macam juga. Itu sih. Jadi kan bilang kan nggak sendiri juga kan. Tapi ada kepikiran nggak, Bang? Kayak misalkan ini kan Abang baru 4 tahun juga kan, istilah nggak baru juga sih, sebenarnya udah lama juga. Ada kepikiran nggak Bang buat kayak buka franchise atau cabang baru, atau bisa kerjasama sama produk lain tapi di bidang yang sama? Untuk rencana atau keinginan ya pasti ada sih. Ada. Namanya kita punya bisnis pasti pengen scale up kan, lebih baik lagi. Tapi untuk saat ini mungkin rencana kita sih yang paling dekat di tahun depan mungkin kita mau buka
Oh, kita kan selama ini buatnya di online, by order atau event. Pesanan gitu. Kita di tahun depan niat mau buka satu offline store. Store. Iya, biar ya ngasih laju distribusi bisnis lain lah gitu. Iya, betul. Ya lewat offline, jadi kita bisa masarinya secara langsung, bisa orang bisa datang ke situ, Betul. makan di situ, nikmatin di situ. Itu tadi offline-nya di mana Bang kira-kira bukanya? Daerah mana tuh? Kira-kira sama sih, di Cakung di Jakarta Timur. Di Cakung. Nah tuh guys, buat kalian-kalian yang kalau lewat Cakung, kunjungin nanti kalau misalnya udah buka, oke? Terus gimana caranya Bang Zikri ngejaga konsistensi rasa dari makaroni tersebut? Dan bagaimana caranya untuk saling bersaing dengan makanan lain? Oke, kalau untuk menjaga konsistensi rasa, saya rasa semua bisnis F&B itu butuh ya. Pasti itu emang satu tantangan ya kalau kita terjun di dunia F&B, ya kita pasti butuh yang namanya SOP untuk menjaga kualitasnya, menjaga rasanya agar tetap stabil, tetap sama. Jadi pas sampai di customer tuh rasanya seminggu ini seperti apa, seminggu ke depannya itu harus tetap sama, konsisten. Oke. Nah, itu kita perlu yang namanya SOP. Dan kita penerapan SOP kita itu diperhatikan untuk menjaga konsistensi rasanya, dari kualitasnya, packaging segala macam. Dan kalau dibahas tentang persaingan atau di dunia F&B itu kita pasti pasti ada dan pasti concern dengan hal itu. Tapi kalau untuk ngelihat kompetitor sih kita nggak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau untuk melihat apa yang mereka lakukan, kita ngamatin apapun yang mereka lakukan itu pasti. Tapi kita lebih suka kalau misalnya kita ajak kerja bareng. Kolaborasi. Kita ngejalin relasi sesama pengusaha. Gitu. Itu menurut saya lebih efektif dibanding kita bersaing sih. Emang kita perlu namanya di usaha jiwa kompetitif ya? Iya betul Bang. Lagi di usaha kan? Pasti. Tapi di zaman ini saya rasa kolaborasi itu lebih baik, lebih bagus lah ke depan. Bagus. Tadi kan Bang Zikri juga bilang kan, kalau misalkan lebih senang bekerja sama tuh sama produk-produk lain. Bang Zikri punya komunitas juga nggak? Atau kayak, oh nih gue punya teman-teman nih, saya punya teman-teman buat ngurusin usaha juga. Itu ada nggak? Ada juga. Oh, untuk komunitas ya sama ini anak muda gitu, yang punya niat dan passion yang sama. Iya, betul. Sebenarnya saya punya beberapa teman yang mungkin punya bisnis juga di bidang F&B atau di bidang fashion. Itu pasti kita punya, karena ya kita tempat kita untuk sharing, relasi segala macam, belajar pasti ada sih sebenarnya. Dan itu ada komunitasnya, sebenarnya lingkungan kita sendiri sih sebenarnya. Lingkungan sendiri. Tapi awalnya agak ribet banget pasti ya Bang. Apalagi kan waktu itu kan COVID kan. Udah COVID, udah gitu sendiri juga. Itu butuh waktu lama banget pasti kan Bang. Iya, pasti butuh banget. Nah, suka duka dari Abang ngejalanin usaha ini gimana Bang? Suka duka itu pasti kita sebagai orang yang ngejalanin hidup itu pasti ada. Gak cuma usaha, pasti ada lah dalam usaha itu kita punya suka duka. Kalau untuk suka dukanya, sukanya dulu deh. Sukanya itu ya contohnya kita berada di sini gitu. Itu merupakan satu suka buat saya gitu. Karena saya bisa ketemu banyak orang baru dan punya pengalaman baru seperti ini. Dan untuk dukanya sebenarnya banyak banget untuk diceritain, tapi mungkin beberapa saya pernah kehilangan, dirugikan, dihina. Pokoknya semacam itu, pasti itu udah makanan yang harus kita lewat gitu. Harus kita makan lah sebagai pengusaha. Harus kita lewati bareng-bareng. Nah, tadi kan bilang Abang udah pernah dihina juga kayak gitu kan. Pasti banyak komen-komen yang ngejas. Tapi pernah nggak Bang, ada yang komen-komen yang menurut Abang tuh lucu atau komenan kayak, daripada beli ini harganya mahal, mending beli yang lain kayak gitu. Ada nggak Bang kayak gitu juga? Atau banyak? Kalau untuk kayak gitu sih mungkin teman-teman aja sih. Teman-teman aja ya? Iya, teman-teman. Sejauh ini customer kita tuh cukup loyal banget ya. Cukup support kita, makanya itu yang membuat kita bisa semangat untuk terus berada di bisnis ini gitu. Makanya saya nggak terlalu mikirin banget sih kalau misalnya ada orang bilang kayak gimana pun atau menghina kita bakal tunjukin dengan cara kita progres setiap hari, kita lakuin yang terbaik, kita improve, kita terima semua masukan dari customer, kita terima semua kritikan dan apapun kita terima untuk
tujuan untuk kita berkembang lebih baik lagi sih. Iya, betul sih Bang, emang harus dijalanin, harus diadepin terus ya Bang ya. Tuh guys, berarti emang makaroni skutel ini emang enak banget. Tandanya buktinya yang komen dikit kan, atau bahkan gak ada yang komen. Berarti kalian harus nyobain tuh guys. Nah Bang, itu kan Abang tadi bilang kan kuliah. Iya. Kuliah sambil buka usaha. Itu kan pasti ribet banget Bang. Apalagi Abang di semester 7. Itu ngatur waktunya gimana Bang? Pasti ribet banget. Iya sih benar. Untuk ngatur waktu sih sebenarnya agak tricky juga. Iya. Sebagai mahasiswa akhir yang lagi mempersiapkan ya ujian akhirnya, sedang mempersiapkan persyaratan untuk ya seperti itulah kira-kira ya. Masih juga pasti ngerasain ya. Nah betul, sama capek banget Bang itu. Nah, cara saya untuk nge-manage waktunya itu dengan cara kita tentuin dulu nih jadwal kita hari ini, kita bikin schedule, ya cukup kita tulislah di notes apa yang akan kita lakukan hari ini, dan juga kita tentuin nih apa skala prioritas kita hari ini. Kita cuman fokus aja sih sama apa yang kita lakukan hari ini dan tanggung jawab kita gitu sih. Dan terus kalau bisa tetap ngebalance dua tanggung jawab itu sih. Iya sih. Jangan lupa jangan takut untuk ngedelegasiin kerjaan-kerjaan yang kira-kira kita nggak bisa handle. Tuh guys, kalau misalnya kalian nggak bisa ngerjain suatu hal, mending ngomong, minta bantuan orang lain. Jangan dikerjain sendiri, itu capek pasti. Ya kan, Bang? Capek banget, Bang. Benar. Nah, tadi kan Abang udah ada kayak istilahnya tadi kan saya dengar tuh ada bagian yang buat promosiin kan? Iya. Nah, itu promosinya berarti lewat online dan online. Online dan offline. Online dan offline. Oh iya benar. Nah, itu online-nya tuh lewat apa ya, Bang? Kalau untuk online sekarang kita mungkin karena jangkauan kita masih belum terlalu luas dan market kita masih kita persiapin lah untuk menjadi lebih luas lagi. Jadi kita masih fokus di IG story, di Reels, di TikTok. Di story WA. Kalau dari offline ya itu saya rasa offline itu salah satu promosi yang menurut saya autopilot dan juga nggak banyak effort banget. Iya, karena kita cuman nyediain yang terbaik ke customer kita, dan akhirnya customer itu merasa puas dengan apa yang kita berikan, kita serve ke mereka. Akhirnya mereka merekomendasiin ke orang-orang lain. Jadi ya word of mouth lah gitu, kayak kita marketing word of mouth ya, dari mulut ke mulut. Kekuatan mulut itu sebenarnya lebih impactful gitu. Dan juga kalau kita dari online itu kan mungkin keraguan orang tuh masih ada beberapa persen ya. Betul. Tapi kalau kita dari offline, yang dari mulut ke mulut, itu pasti mereka bakal dengerin apa yang disarankan, karena mungkin dari backgroundnya orang terdekat yang suka itu dan juga ngerasain langsung, mungkin itu bakal lebih impactful sih. Berarti dari Bang Zikri tadi bilang lebih enakan offline ya Bang, personal selling ya, secara tatap muka ya kan. Tadi kan Bang Zikri juga bilang kalau misalkan udah ngikutin beberapa bazar, itu udah banyak banget Bang ngikutin Bang. Cukup lumayan ada. Itu rata-rata di konser atau di kayak sekolah-sekolah, kan biasanya kalau bazar tuh ada di sekolah, di konser juga. Itu lebih sering di mana tuh Bang? Lebih suka umum sih. Umum? Iya, lebih umum. Karena pernah kita di satu event bazar Ramadan, di mana itu lagi ada banyak kumpulan makanan lah, kayak apa? Contohnya makan makanan yang kita pernah lihat lah, kayak food yang apa sih sebetulnya? Takjil, kayak takjil gitu. Kayak takjil gitu. Iya. Dan itu emang diselenggarain kan di situ dari satu penyelenggaranya, dan kita join di situ. Dan selain itu juga ada event kampus ya, yang mana ada acara konser, bener kata abangnya ya, acara konser kita pernah isi juga di situ sebagai buka tenan di situ. Itu tadi kampusnya di mana Bang? Kalau misalkan ngadain gitu biasanya? Di kampus sendiri pernah Bang? Kampus sendiri, alhamdulillah pernah. Pernah. Rame itu pasti. Lebih rame di mana Bang? Di kampus atau di bazar, atau di bazar maksudnya di konser atau di acara-acara sekolah? Sebenarnya lebih ke umum sih. Umum. Iya, karena kita mungkin orangnya lebih bermacam-macam ya, lebih kita bisa opportunity-nya lebih banyak untuk ketemu banyak customer yang beda-beda sih. Iya, gitu sih. Nah, tadi kan Bang Zikri juga bilang tuh beberapa pertanyaan sebelumnya. Tadi kan ada yang Bang Zikri bilang banyak banget, kadang-kadang suka ada yang kayak head comment atau ada kayak ulasan-ulasan yang negatif. Bagaimana caranya Bang Zikri buat narik kembali
konsumen tersebut biar kayak ini udah turun nih, oh kita naikin lagi. Strateginya tuh apa? Oh, strategi kita sebenarnya untuk strategi detailnya kita ngebalikin customer yang telah misalnya kecewa lah dengan hal itu. Ya kita dengan cara menanggulanginya sih sebenarnya. Kita menjalin hubungan baik aja sih sebenarnya dengan customer, karena emang visi kita tuh sebenarnya salah satu jadi brand F&B yang menjadi dekat dengan masyarakat, dekat dengan customer. Itu sebenarnya salah satu nanggulangi itu sih, hal itu. Karena saya rasa itu penting, karena hubungan kita dengan customer itu yang bakal nentuin kita nanti ke depannya bakal kayak gimana. Apakah customer itu kecewa, itu bakal berdampak ke 10 orang yang di dekatnya. Iya. Jadi kalau ulasannya baik, kita serve-nya dengan cara yang baik, otomatis ya balik lagi. Iya betul. Orang bakal narik lagi ya, bakal banyak yang ini juga kan. Lewat mulut ke mulut juga buat yakinin kan ya Bang. Nah ini Bang, Abang kan istilahnya pengusaha muda kan pasti. Yeah. Apalagi baru ngejalanin 4 tahun. Udah gitu masih kuliah juga kan Bang. Yeah. Nah ini ada nggak Bang kayak pesan atau gimana caranya buat anak muda untuk tetap berusaha atau dia tuh nggak malu gitu buat untuk memulai suatu usaha? Ragu lah gitu ya. Keraguan. Kalau pesan mungkin buat teman-teman yang punya mimpi yang sama, punya passion yang sama, walaupun nggak sama seperti mungkin F&B atau lebih suka fashion nih, atau lebih yang lain gitu, mimpinya tuh jangan dikubur. Karena mimpi yang dikubur itu bakal tumbuh lagi nanti pas kita udah tua, udah nggak bisa ngelakuin hal itu. Jadi saya rasa cuman harus kita jangan biarkan mimpi itu mati, terus tetap rencanakan apa yang jadi mimpi kita, persiapkan, lalu lakukan aja sih. Jangan nunggu perfect, karena semua perusahaan-perusahaan besar atau bisnis besar itu pasti ngelakuin kesalahan sih. Jadi do the best aja untuk hari ini, dan juga improve lebih baiknya, insya Allah customer juga bakal ngeliat sih perkembangan kalian, dan itu bakal jadi satu hal yang membuat kalian tuh tetap bakal stay di situ. Apalagi kalau kita bisa ngeyakinin konsumer ya Bang, konsumen juga pasti banyak yang beli ya kan? Pasti banyak, insya Allah. Tuh guys, dengerin tuh guys, kata Bang Zikri. Kalau kalian punya usaha atau kalian pengen ngelakuin suatu usaha, jangan lupa kalian harus percaya diri. Benar kan? Kalau kalian nggak percaya diri ya nggak bakal ngejalan usaha itu. Begitupun juga usaha-usaha yang lain kayak kalian misalkan kerja atau kuliah begitu. Benar kan Bang? Nah, benar banget. Oke, mungkin itu aja kali ya Bang yang Zikri ya. Terima kasih banyak tadi atas infonya, udah gitu sarannya juga buat anak-anak muda, buat saya juga terutama nih kan, untuk memulai usaha baru atau juga untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia guys kata-kata dari Bang Zikri yang sangat menginspirasi, yang sesuai dengan tema kita yaitu berdasi, berdialog yang menginspirasi. Mungkin sampai situ saja yang bisa kita sampaikan juga, yang bisa kita ceritakan untuk hari ini. Sampai jumpa, jangan lupa untuk stay tune di acara berdasi. Oke guys, karena kali ini gue mau nyobain makanannya Bang Zikri dulu. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Selain tadi kan jangan goyang-goyang. Shit. Ulang lagi nih. Lanjut aja. Kata aja berarti ya. Lu ngomong aja. Amin. Amin. Itu stop. Stop dulu.